ini kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini kelihatannya kok kita masih lama ini untuk sekolah daringnya ini, kita masih nunggu lama ini. Iya, betul sekali. Kira-kira kapan ini kita? Ya paling cepat perkiraan sampai 5 tahun ke depan lah. So, prediksi anak-anak menunggu untuk bisa masuk dan bersekolah lagi. Berapa 5 tahun? tahun lagi. Apa? 5 tahun? Wow. Fantastis, itu prediksi ya, jadi bisa. Oh, prediksi ya. Tapi lebih baik kita ambil yang terburuk dari prediksi yang terbaik. Kalau terbaiknya 3 tahun selesai, alhamdulillah. Tapi kita menyiapkannya itu 5 tahun, kalau paling minimal ya. Kita antisipasi dalam kondisi yang paling buruk atau paling maksimal seperti itu. Kira-kira yang terjadi pada anak-anak kalau memang ini sesuai dengan prediksi anak-anak sekolah daring selama 5 tahun, itu nanti apa yang terjadi pada generasi kita selanjutnya, itu apa nanti? Ya, yang pasti akan mengalami penurunan kemampuan berinteraksi mereka. Jadi dari 9 kecerdasan, 8 kecerdasan mereka akan mengalami penurunan, kecuali kecerdasan intelektual ya, karena mereka tetap mendapatkan informasi, tetap mendapatkan pengetahuan lewat daring. Tapi kecerdasan yang lainnya tidak bisa maksimal untuk dikembangkan, terutama pada anak usia dini. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua itu adalah terhadap perkembangan mental, jadi tumbuh kembang mental anak-anak. Jadi anak-anak yang harus menunggu pasti akan memiliki dan merasakan perasaan yang cemas. Sama seperti kamu waktu menunggu diriku dulu kan gitu. Harus seru ini. Nunggu 2 tahun katanya kan gitu. Itu Kan kamu juga, yang nunggu atau aku yang nunggu? Kan juga nggak mau nunggu, akhirnya bisa dipercepat. Juga hal-hal menunggu yang lainnya seperti menunggu delay pesawat, menunggu antrian tiket, sama sebetulnya perasaan cemas, gelisah, dan tidak enak itu ada pada anak-anak hari ini, dimana mereka sekarang ini sudah menunggu untuk bersekolah ini sudah 1 tahun. Ya, kamu bisa bayangkan, kamu harus menunggu diriku 1 tahun, itu kan berat. Berat sekali ya kan? Atau saya kasih contoh yang lain, kita menunggu delay pesawat, harusnya naik jam 7, kita suruh menunggu setahun untuk berangkat di jam 7 di tahun 2021. Kan itu hal yang apa ya, anak sekarang sebut PHP, yang mustahil lah itu. Iya, kalau sampai nunggu setahun itu, memberi harapan palsu. Itu hal yang sangat menyakitkan perasaan anak-anak, sehingga anak-anak yang seharusnya gembira, seharusnya mereka bersemangat, dalam beberapa tahun ke depan motivasi itu akan turun drastis. Jadi anak-anak itu memang akan pandai, banyak pengetahuan, tapi mentalnya akan di bawah rata-rata. Kasihan ya. Ya, sangat kasihan sekali. Apalagi murid saya itu loh, yang masih anak-anak usia TK. Ya. Ini Ya. aja setengah tahun, ini sudah jalan 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun. Ini nanti kalau seperti itu terus sampai 5 tahun, ya kasihan. Mereka motoriknya tidak bisa bergerak karena mereka harus duduk diam di depan HP, di depan laptop seperti itu. Fisik juga tidak bergerak karena Ya, tidak itu, boleh keluar rumah. Ya, itu kecerdasan kinestetiknya menurun juga. Terus habis itu mereka tidak komunikasi. Nah, Kalau yang ada saudaranya sih insya Allah masih bisa komunikasi itu. kecerdasan verbalnya juga turun, kecerdasan berbahasanya juga Ya, turun. terus mereka juga tidak mempunyai empati. Ya. Kalau
di rumah kan karena sama saudaranya, jadi mereka saling memahami. Tapi kalau dengan orang lain kan mereka tidak bisa. Nah, seperti itu. kecerdasan emosinya dia akan juga turun di bawah rata-rata. Waduh, kalau seperti itu bagaimana cara pengembangan 9 kecerdasan itu? Ya, yang pertama jangan solusi yang enak atau yang efektif ya. Saya nggak ngomong enak saja. Solusi yang efektif apa? Ya jangan mau menunggu. Jadi kita harus bergerak, kita harus ambil keputusan. Orang tua harus bisa melopori itu. Jadi ketika kita tahu bahwa kita nggak jadi berangkat naik pesawat hari ini pukul 8, delay jam 9, kita akan ambil penerbangan yang lain. Saya nggak akan mau menunggu, dan orang tua yang lain juga bakalan pasti. Saya kesimpulan saya, mereka tidak juga akan mau menunggu. Itu orang dewasa, ya. Jadi kita harus cari alternatif. Nah, ini kuncinya ya. Cari solusi. Apa solusinya? Macam-macam. Orang tua bisa menyelokasikan anaknya di luar negeri, ya, selain sekolah di rumah. Jadi ada yang orang tua homeschooling atau sekolah di rumah dengan mendatangkan guru. Ada juga orang tua yang menyelokasikan di luar negeri, di mana di luar negeri atau di tempat yang tidak ada pandemi, artinya pandeminya sudah teratasi. Atau juga ada orang tua yang punya alternatif menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, di mana di pondok pesantren itu sudah dipastikan aman, jadi mereka tetap akan mendapatkan pengajaran dan pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi banyak alternatif yang lain, tidak hanya sekedar pasrah dan menunggu. Karena kalau menunggu, lama menunggu, yang terjadi yaitu tadi anak-anak akan mengalami penurunan kemampuan kecerdasan di bawah rata-rata, baik kecerdasan mentalnya ataupun 8 kecerdasan yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Jadi solusi yang paling bagus adalah jangan mau menunggu. Jadi orang tua harus cari alternatif, ya. Karena semuanya saya yakin tidak akan ada yang mau menunggu. Kalaupun ada yang menunggu, itu sebetulnya menunggu yang positif. Nah, jadi menunggu yang positif itu apa? Yaitu menunggu waktu sholat. Nah, ini hal yang positif. Nggak apa-apa kita menunggu waktu sholat subuh, jam 3:30 sudah bangun, zikir, tahajud, baca Quran. Kita nunggu waktu subuh. Atau menunggu waktu zuhur, di jam 11 kita nunggu waktu zuhur. Menunggu waktu asar seperti sekarang, ya kita tunggu dengan sharing informasi. Menunggu waktu maghrib, menunggu waktu isya. Menunggu waktu sholat ini itu juga salah satu solusi. Menunggu yang positif. Karena ada menunggu yang negatif tadi. Jadi kita bisa ganti dengan menunggu yang positif, yang itu membangkitkan semangat kita, yang itu membangkitkan istilahnya ya, pengetahuan kita agar lebih naik dan lebih bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nanti saat ini untuk yang urgent itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah mengambil keputusan. Ya. Mengambil keputusan bagaimana kita mengatasi itu. Ya, betul. Jadi bisa juga kita langsung ke sekolahnya untuk mengambil keputusan bahwa ayo kita masuk sekolah gitu, tapi atau gimana? Kalau masuk sekolah jelas tidak mungkin, karena di Surabaya masih zona merah. Jadi yang saya sarankan adalah bersekolah di tempat yang zona hijau. Dan tadi saya sebutkan bahwa bisa homeschooling di rumah masing-masing dengan mendatangkan guru. Tapi kalau homeschooling tetap dong komunikasi juga ya, tidak lancar ya, dengan betul. Teman sebayanya. Dengan teman sebaya tidak lancar, tapi anak bisa mendapatkan figur guru. Ada nilai positifnya Mbak Sian. Kalau saat ini kita menunggu sekolah itu pertama, nanti anak-anak tidak akan punya teman sekolah. Ya, ini kasihan sekali. Yang kedua, mereka kan tidak punya guru favorit di sekolahnya.
karena nggak pernah ketemu gurunya. Dan yang paling berat itu sudah mereka tidak punya pengalaman di sekolah. Ini berat. Bayangkan kamu sama saya cerita, gimana teman SD-mu dulu, pengalamannya gimana? Nggak ada yang bisa jawab. Apa pengalaman? Nggak ada. Yang menyenangkan nggak ada, yang bahagia juga nggak ada. Jadi sekolah akhirnya tidak ada di pikiran anak-anak itu, sehingga tidak ada masa lalu atau pengalaman yang membekas pada diri anak-anak. Padahal pengalaman ini yang ada di sekolah itu berinteraksi dan ketemu dengan seluruh lingkungan yang ada di sekolah itu sangat berharga buat masa depan anak-anak kita. Seperti itu. Ambil contoh, kamu dulu punya pengalaman, akhirnya kan jadi belajar dari pengalaman itu. Saya juga punya pengalaman waktu SD. Belajar supaya jadi lebih baik. Iya, belajar supaya lebih baik, meningkat. Nggak mungkin kita sekolah langsung tiba-tiba SMA, ya kan? Jadi sekolah tiba-tiba sudah kuliah. Jadi basic belajar itu ada di SD, lebih dini lagi di TK atau playgroup. Itu basic belajar saja. Jadi kalau anak-anak suruh delay, suruh nunggu di PHP, kasihan. Akhirnya semangat belajarnya akan turun. Dan generasi kita jadi apa itu selanjutnya? Ya punya generasi yang hanya pintar saja setelah intelektual, tapi dia tidak punya kemampuan untuk belajar. Ini yang bahaya. Jadi mereka hanya dapat menerima informasi saja, tapi dia anak-anak ini tidak pandai untuk praktek di dunia. Jadi nyata. nanti seperti ember diisi air, airnya meluap keluar, jadinya sia-sia itu. Ya ada yang tersisa, tapi hanya di ember itu saja, sedangkan yang lainnya kan tidak tertampung. Jadi anak-anak sekarang saya pastikan nanti kalau delay seperti ini ya mereka akan pandai berargumen saja, berdebat pandai. Tapi kalau melakukan mereka tidak dan belum tentu bisa sama sekali. Aduh. Ya, kita lihat anak kita saja, ya. Ketika di rumah airnya habis, apa yang terjadi? Ya nunggu orang tuanya. Harusnya punya inisiatif beli air di tetangga, air di toko tetangga habis, masih dikasih masukan lagi, beli di gang 7. Jadi inisiatif mereka kurang gitu. Harusnya mereka punya inisiatif, kalau tidak dapat di gang 1 cari di gang 7, nggak dapat di gang 7 cari di gang 12 sampai dapat air. Tapi saya biasanya gitu. bilang ke anak-anak harus dapat. Tolong belikan ini, harus dapat. Ya. Gimana caranya? Gitu kalau Tapi biasanya. kalau beralasan, berargumen, mereka pinter-pinter, ya kan? Debat pinter-pinter, orang tuanya kalah ini kalau debat sama orang tua. Suruh melakukan, mereka belum tentu bisa, mentalnya di bawah rata-rata. Belum melakukan sudah menyerah, belum ada tantangan sudah menyerah. Karena apa? Karena tidak ada kompetisi. Jadi belajar di rumah itu belajar yang tanpa kompetisi. Iya, wong yang ngerjakan orang tuanya. Pertama yang ngerjakan orang tuanya, yang kedua tidak ada kompetisi dengan teman sebaya. Ini yang berbahaya. Ya, karena kompetisi yang bagus itu dengan teman sebaya. Teman sebaya. Contohnya siapa? Anak kita yang nomor terakhir, ya, nomor terakhir lagi ganti contoh. Dia nggak ada, sama-sama kelas 3 di rumah nggak ada. Yang ada hanya kakaknya, kan nggak bisa berkompetisi dengan kakaknya. Ada lagi kakaknya yang SMP juga terlalu jauh. Jadi kompetisi ini nggak ada. Ya, jadi ada beberapa hal tadi. Yang pertama, mereka akan merasakan kesedihan karena harus kangennya sudah membebu-bebu ya. Ini kangennya sudah membebu selama setahun ini, pengen ketemu teman-temannya, pengen ketemu gurunya, pengen ketemu Pak Bon yang di kantin dan seterusnya, ketemu driver sopirnya. Mereka harus menunggu delay. Dan delay ini kalau lama, setahun, wah saya pikir berat, apalagi prediksinya sampai 5 tahun. Nah, tadi benar, orang tua harus mengambil sikap pilihan untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak-anak seperti itu. Karena basic pendidikan itu ada di waktu anak-anak ini. Kalau yang di lockdown sekarang sudah usia SMP, SMA, menurut saya nggak ada masalah. Tapi yang di lockdown yang TK tadi yang kamu sebutkan, itu akan menjadi masalah besar ketika mereka akan masuk sekolah dasar. Mereka
nggak peka. Nggak ada nggak ada kepekaan, terus kemudian mudah putus asa, itu sisi negatifnya. Tapi saya yakin sisi positifnya masih banyak. Yang saya sebutkan tadi ya, kita bisa sekolah di luar negeri atau di luar kota, di mana di daerah tersebut yang sudah zona hijau. Atau kita yaitu tadi kalau yang nggak bisa kemana-mana ya homeschooling, minimal dapat guru privat ke sekolahan, ya kan. Kalau seperti ada, anak kita ya. Ya, kalau ada rezeki kita bisa kirim ke pondok pesantren. Itu juga hal yang luar biasa yang menjadikan insya Allah nanti kita bisa mengirim anak-anak kita ke pondok pesantren. Amin. Pokoknya nggak melarikan diri terus mulai. Dikirim terus balik mulai ya, gitu kan. Nggak kerasan. Kalau sekarang anak-anak kerasan di rumah, nggak boleh sekolah ya kan. Iya. Itu. Oke Abi, terima kasih banyak atas masukannya hari ini. Jadi kita harus ambil keputusan. Iya. Kamu harus segera. Now or never. No or never. Never. Iya. Biar kita, generasi kita, anak-anak kita jadi anak-anak yang mempunyai kecerdasan seutuhnya. Kecerdasan secara holistik. Ya, secara holistik. Semuanya. Insya Allah. Oke Abi, terima kasih atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang lainnya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam.